Soeharto selama ini diketahui berkuasa selama 32 tahun, sejak tahun 1966 hingga kemudian dijatuhkan gerakan reformasi pada tahun 1998. Dia secara resmi menjadi presiden selama 30 tahun. Terhitung sejak dilantik pada 27 Maret tahun 1968, menurut sejumlah sumber yang dijadikan rujukan Orde Baru, Soeharto secara de facto memegang kekuasaan di Indonesia setelah menerima surat perintah 11 Maret tahun 1966 dari Presiden Soekarno. Namun, proses peralihan kekuasaannya dimulai setahun setelah Supersemar. Secara de jure, penyerahan kekuasaan pemerintahan dari Soekarno ke Soeharto disahkan dengan ketetapan MPRS nomor XXXEI bagi MPRS tahun 1967 pada 12 Maret tahun 1967. Adapun TAP MPRS ini muncul melalui dinamika dan proses politik yang cukup panjang. Secara garis besar, ini ditandai dengan dibakakannya surat pernyataan yang berisi penyerahan kekuasaan melalui surat bertanggal 22 Februari tahun 1967, sekitar 56 tahun lalu. Lalu seperti apa kronologinya? Seperti diberitakan harian Kompas edisi 24 Februari tahun 1967. Proses ini berlangsung sejak 7 Februari tahun 1967. Pada 7 Februari, Soeharto menerima surat dari Presiden Soekarno. Surat itu bersifat pribadi dan rahasia dan diberikan oleh tokoh Partai Nasional Indonesia, Hardi SH. Surat berisi penyerahan tugas pemerintahan sehari-hari dari Soekarno kepada Soeharto. Surat itu lalu didiskusikan oleh 4 Panglima Angkatan pada 8 Februari tahun 1967. Tidak ada satupun kesimpulan yang didapat, hingga akhirnya Soeharto mengajukan konsep berupa surat pernyataan pada 11 Februari tahun 1967. Konsep itu berupa surat pernyataan presiden berhalangan, sehingga menyerahkan kekuasaan pemerintahan kepada pemegang amanat surat perintah 11 Maret tahun 1966 sesuai ketetapan MPRS nomor 15. 4 Panglima Angkatan kemudian bertemu Presiden Soekarno pada 12 Februari tahun 1967. Namun, Soekarno menolak gagasan Soeharto dan mengajukan perubahan terkait bentuk dan isi. Di sisi lain, surat perintah 11 Maret pada tahun 1966 Supersemar jadi senjata dari Laisen Soeharto untuk merebut kekuasaan dari tangan Presiden Soekarno. Soeharto berhasil menahkodai Indonesia selama 32 tahun. Lewat Supersemar, kekuasaan Soekarno mulai tergerogoti dan digantikan secara resmi oleh Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia kedua pada 26 Maret tahun 1967. Usai mendapati mandat Supersemar, Soeharto tak hanya beraksi di lapangan untuk membasmi antek-antek Partai Komunis Indonesia atau PKI sebagai dalang Gerakan 30 September atau G30S. Soeharto juga unjuk aksi di parlemen, baik di Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara maupun Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong. Semua anggota dewan dari anasir sayap kiri dibersihkan. Sekira 62 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong dari Partai Komunis Indonesia dikosongkan paksa. Sejak fraksi Partai Komunis Indonesia dibekukan, Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong hanya berisikan 221 anggota dewan. Ketika laporan pertanggungjawaban Soekarno ditolak parlemen, MPRX lewat sidang istimewa menunjuk Soeharto untuk sementara menduduki kursi pejabat presiden mandataris pada 12 Maret tahun 1967. Uniknya, penunjukan Soeharto itu tidak dilakukan di gedung parlemen, melainkan di Istora Senayan. Dalam sidang itu, MPRS juga menetapkan pencabutan kekuasaan pemerintahan negara dari Presiden Soekarno TAP MPRS nomor 33 bagi MPRS tahun 1967. Dalam buku Dui Fungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dalam Sistem Politik Indonesia pada masa pemerintahan Soeharto, Presiden Republik Indonesia kedua itu memberi kesempatan pada Angkatan Bersenjata Republik Indonesia
atau disebut sekarang Tentara Nasional Indonesia, untuk ikut berpolitik. Soeharto dikatakan ingin memberikan imbal balik bagi para perwira militer yang ikut menumpas Partai Komunis Indonesia, dengan disediakan posisi strategis pula dalam pemerintahan eksekutif. Dengan begitu, Soeharto merasa lebih mudah melakukan serangkaian kebijakannya, mengingat karakteristik militer yang tunduk pada atasan. Namun baru setahun kemudian, setelah ditunjuk sebagai presiden atau mandataris, Soeharto dilantik secara resmi dan diambil sumpahnya sebagai Presiden Republik Indonesia kedua pada 26 Maret tahun 1968 tanpa didampingi adanya jabatan wakil presiden. Fase itu jadi permulaan pemerintahan Orde Baru yang bertahan sekira 32 tahun hingga berakhirnya rezim Desmilin General yang runtuh pada Mei tahun 1998.